Terima kasih Anda masih di Indonesia Bersuara. Frida, kita di bagian terakhir dari diskusi malam hari ini. Masih ada 2 pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa. Iya, kita mau tanyakan kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya pemanfaatan gas bisa maksimal? Pilihan pertama, menambah pasokan gas, atau membangun infrastruktur, atau memperbaiki kebijakan harga BBM dan BBG. Silahkan dipilih jawabannya 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Harusnya narasumber kita di polling juga ini, Mas Tommy. Narasumber ikut di polling ya. Ini sepertinya pertanyaannya cukup susah karena hingga sekarang masih belum keluar hasilnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar pemanfaatan gas bisa maksimal? Iya, infrastruktur dan kebijakan harga BBM dan BBG. Baik, itu hasilnya. Jadi yang pertama, Mas Tommy, seperti yang sudah dibicarakan tadi ya, infrastrukturnya. Yang kedua pertanyaan juga, yang satu lagi, Frida? Pertanyaan yang satu lagi, yang terakhir, apakah Anda setuju bahwa jenis dan jumlah atau menu konsumsi energi kita berpengaruh pada ketahanan energi nasional? Jawabannya ya, tidak, atau tidak tahu. 10 detik dari sekarang. Kalau benar berarti yang ada di sini pada menyimak yang tadi kita bicarakan. Iya. Jenis dan jumlah konsumsi energi berpengaruh pada ketahanan energi nasional. Dan jawabannya ternyata iya. Menyimak. Banyak yang lulus berarti ini ya. Lulus. Banyak yang lulus ya ini. 94% mengatakan ya. Pak Eri, mendengar dan melihat respon dari teman-teman mahasiswa, lalu apa langkah ke depan yang pantas kita lakukan, terutama dari pemerintah, dunia usaha, dan dari masyarakat? Harus segera dilakukan shifting dari BBM ke gas, kemudian ujungnya adalah ke energi terbarukan. PLN mengkonsumsi BBM harus mulai diturunkan sampai pada titik terendah beberapa waktu yang akan datang. Karena dia konsumen terbesar juga terhadap BBM kan. Nah, dia harus beralih ke energi terbarukan, ke surya, ke mikro hidro, mini hidro, kemudian kepada energi geotermal ya, yang betul-betul ramah lingkungan. Kemudian dari segi BBM harus diedukasi masyarakat bahwa sebetulnya menggunakan selain BBM itu akan lebih baik dan lebih hemat dan aman. Tempat Mbak Eri sendiri akan melakukan apa kira-kira? Rencana kita akan membangun SPBG di SPBU yang existing, yang sebagian besar milik swasta atau dealer on dealer operate, yang sekarang flagnya Pertamina. Dan nanti pemain BBG itu harus di-generate dengan pabrikan atau OEM dengan kendaraan dari pabrikan yang Gaikindo. Dan bengkelnya sudah harus yang bengkel sertifikat, yang sudah tersertifikasi. Mbak Afi? Ya, polisi harga harus ditetapkan jangka panjang. Jangan sekarang naik sedikit, nanti begitu pakai gas semua naiknya sama kayak BBM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga harus disiapkan, ini mana dulu, infrastruktur dulu atau harga dulu. Iya, atau harga dulu. Nah, ini perlu dipikirkan karena biasanya pemerintah takut ketika ini belum jadi, ini dikurangi subsidinya, maka biasa terjadi keributan. Nah, ini juga harus dilakukan. Nah, yang ketiga adalah bisa cara yang lain adalah insentif ya. Insentif ini yang nggak pernah dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang saya pikir ini sangat penting sehingga mereka akan mencari energi alternatif supaya mereka berlomba-lomba pakai geothermal ya. Nah, yang keempat adalah transportasi umum. Kalau transportasi umum nggak ada, terpaksa orang menggunakan hal tersebut lebih banyak lagi gitu. Mas Bobi, tampaknya kita perlu membuat time plan yang lebih jelas supaya kemudian kita ini jelas akan mengarah kemana. Tanpa ada time plan, kita akhirnya seperti meraba-raba. Setujukah Pak Bobi? Betul, tetapi kita untuk paling pertama adalah menciptakan pasar penggunanya dulu. Pengguna BBG atau gas ataupun penggunaan gas untuk energi lain. Nah, untuk menciptakan pasar ini kita memerlukan infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur ini belum atraktif untuk swasta seperti Suwana Migas, ini harus dibantu oleh APBN. Untuk APBN supaya cukup membuat infrastruktur, biaya subsidi harus lebih rendah. Nah, supaya ini subsidi lebih rendah, kita harus merubah dulu undang-undang migasnya. Karena yang paling penting kita itu harus memastikan apakah subsidi ini, subsidi energi itu untuk seluruh masyarakat
yang itu tadi berarti harganya harus dinaikkan, atau subsidi ini untuk golongan masyarakat tertentu untuk dia naik kelas. Mas Bobi, kesadaran ini ada di semua anggota DPR atau hanya Mas Ada, Bobi Pak. sendiri? Ada, Mas Tommy. Karena begini, waktu dulu dibikin tahun 2001, itu di pasal 28 kita tidak menyebutkan BBM mana subsidi, mana untuk komersial. Makanya sekarang kita mau rubah. Tapi sebelum kita rubah udah keburu banyak dibatalkan MK, jadi molor lagi nih. Baik. Ya. Pak Herman, tampaknya Pak Herman tidak sendirian. Dukungan luar biasa dari mahasiswa juga luar biasa, dari DPR luar biasa, dari KEN luar biasa, dari dunia usaha luar biasa. Apalagi yang ditunggu, Pak Herman? Ya, yang ditunggu ya pemerintah tentu saja. Ya, jadi kalau boleh saya usulkan ya, tadi kan sudah cukup banyak ya masukan dari teman-teman. Saya pikir begini ya, kan permasalahannya kan APBN-nya kita defisit lah ya, kurang lah. Kalau boleh kita lihat neraca perdagangan kita kan bahkan di sektor migas itu ya, impornya minyak dengan migas itu juga udah defisit. Bahkan dibandingkan dengan non migas juga ya, surplusnya non migas dibandingkan dengan migas itu juga udah negatif. Jadi kalau menurut saya karena kemampuan keuangan pemerintah itu terbatas ya. Jadi katakanlah melalui badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah ini kan itu di situ ada dividen ya. BUMN. Jadi sudah mereka itu ditugaskan untuk membangun infrastruktur ya. Nggak usah store dividen, tapi bangun infrastruktur dikelola. Jadi kita bisa speed up gitu ya, pada saat yang sama pemerintah mengurusi pricing policy-nya, sementara badan usaha ini sesuai dengan kompetensinya, dia bisa melakukan B2B ya sesuai dengan yang diperlukan. Badan usaha bisa juga melibatkan misalnya dari swasta ya, tapi diutamakan yang lokal lah ya, yang ini, sehingga lokal konten kita juga cukup baik. Saya pikir itu mungkin ya, cara yang paling cepat ya, daripada kita seperti telur dan ayam antara harga dengan infrastruktur ya, nunggu demand di-create dulu. Saya pikir infrastruktur itu harus dilihat bukan hanya dari short term, tapi dilihat long term ya. Dan kesadaran mungkin ya Pak Herman bahwa kita itu sebetulnya memiliki cadangan gas yang jauh lebih besar daripada cadangan minyak. Iya, faktanya begitu. Karena kalau kita lihat laju produksi yang sama ya, kita bisa 30 tahunan lebih gitu ya. Itu asumsinya kalau laju produksinya sama. Ya. Sementara minyak hanya sekitar 10 tahun dan gas bisa 30 tahun. Artinya untuk jumlah pasokan energi yang sama ke dalam menu energi kita bisa tahan lama dengan konsumsi laju produksi yang sama itu. Nah, tapi permasalahannya tadi kan disampaikan infrastruktur dan harga. Nah, infrastruktur pemerintah nggak punya uang. Nah, saya tadi sampaikan bahwa sudah melalui badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah itulah yang harus membangun infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk jalan, Pak. Karena infrastruktur itu Jadi bukan hanya... Pertamina dividennya jangan dibayar ke pemerintah tapi buat infrastruktur. Bu Afi menyampaikan itu yang Itu usul dari Ken. Iya, usul dari Ken. nggak boleh begitu. Mengenai pricingnya tadi Pak Eri ya, seperti belajar dari China, gas harus dibuat harganya 30% dari harga BBM yang bukan saya kira mungkin tidak 30% Pak Eri. Jadi mungkin sekitar 50%. Ya, minimal 50%. Tapi bukan dari harga yang disubsidi, Pak. Bukan disubsidi. Dari harga keekonomian. Harga pasar. Sebab kalau dari harga yang subsidi dari 4.500 50% 2.250, 3.100 saja tidak laku, apalagi 2.250 kan. Jadi kalau misalnya BBM premium sekarang itu keekonomiannya 8.500, 4.000 di atasnya, mungkin kurang lebih 4.500. Saya yakin CNG itu di sektor transportasi akan laris gitu. Dan itu tidak ada masalah gitu untuk infrastruktur, karena dari Iswana juga akan menitipkan di SPBU-nya untuk menambah. Dan teman-teman mahasiswa ini juga mesti janji nih kalau harga BBM dinaikkan, artinya BBM subsidi dikurangi, jangan demo gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Herman. Frida, tampaknya diskusi energi itu selalu menarik. Dan untuk itulah kita akan coba diskusi lebih lanjut. Dan malam hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Pak Terima kasih Pak Herman, kepada Mas Bobi, Mbak Afi, dan Pak Eri. Dan juga pada hadirin semua. Berakhirlah Indonesia Bersuara pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada periode selanjutnya. Terima kasih, saya Sumotomo pamit, teman saya. Dan saya Frida Litwina juga undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan.